Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini di tengah kesibukan kita, di tengah cuaca yang mungkin panas mendung ini, di tengah hawa yang mungkin membuat kita letih dan ngantuk. Tadi sebelum saya kesini sudah mulai ngantuk-ngantuk. Maka kita semuanya memaksakan diri kita untuk menjemput kebaikan-kebaikan yang banyak yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan kepada hamba-Nya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maka mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu merupakan sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Duduknya kita di majelis ilmu merupakan sarana kita menjemput kebaikan-kebaikan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan kepada diri kita semuanya. Maka jamaah dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang masalah bagaimana menjaga jiwa. Dan ada jiwa, ada raga. Ini yang kita jaga adalah jiwa. Hifdzun nafs, menjaga jiwa kita merupakan perkara yang sangat penting. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Asy-Syams. Ini merupakan surah yang ke-91. Merupakan surah yang dimana Allah paling banyak bersumpah. Paling banyak bersumpah. Atau yang disebut dengan al-yamin, atau sumpah, atau disebut juga dengan al-halaf. Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran paling banyak pada surah Asy-Syams, yaitu surah matahari. Wasyamsi wa duha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
qad aflaha man zakka. Allah ingin menyampaikan satu perkara penting dalam kehidupan kita, yaitu menjaga jiwa. Di mana ketika Allah sampaikan betapa pentingnya menjaga jiwa, Allah sampai bersumpah sebanyak 11 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Asy-Syams, wasyamsi wadduha, demi matahari dan demi waktu duha, wal qamari idza talah, dan demi bulan apabila menampakkan cahaya. Sampai Allah bersumpah 11 kali. Kemudian disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah lah yang mengilhamkan. Mengilhamkan apa? Fujuraha wa taqwaha, yaitu fujur, kedurhakaan, kejahatan, keburukan pada diri jiwa seseorang, wa taqwaha, dan mengilhamkan ketakwaan pada diri seseorang. Artinya Allah yang menetapkan setiap hamba, keadaan setiap hambanya, karena tidak ada satu keadaan, peristiwa, kejadian kecuali semua dengan izin Allah Taala. Para ulama sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah mengilhamkan kefajiran dan juga ketakwaan pada jiwa seorang hamba. Maksudnya sebagian ahli tafsir mengatakan Allah sudah menjelaskan, membuka pintu-pintu jiwa itu untuk fujur, untuk durhaka kepada Allah. Dan Allah juga telah jelaskan pintu-pintu untuk menjadi manusia yang bertakwa. Tinggal kita memilih yang mana. Mau menjadi orang yang fajir, menjadi orang yang mujrim, atau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena menjaga jiwa untuk tetap bertakwa kepada Allah, ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Di samping Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran untuk menunjukkan betapa pentingnya menjaga jiwa ketakwaan itu, Allah jelaskan di banyak ayatnya bahwa takwa itu merupakan bekal yang terbaik bagi seorang hamba. Ini betapa pentingnya takwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah bekal yang terbaik. Kita mau menikah, kita mau berbisnis, kita mau berdagang, kita mau safar, kita mau thalabul ilmi, kita mau mendidik anak, maka semua bekal yang terbaik untuk melakukan semua itu adalah ketakwaan dalam diri seseorang. Dan takwa itu letaknya di mana? Di mana takwa itu letaknya? Di qalbul atau di hati. Rasulullah menunjukkan at-taqwa hahuna, di dadanya sebelah kiri. Ada jantungnya. Maka qalbun, banyak para ulama menafsirkan, yaitu mudghah, segumpal daging yang ada di dalam dada sebelah kiri, yaitu jantung. Sebagian ulama menafsirkan bahwa qalbun itu adalah segumpal daging yang ada di dalam jantung. Bukan jantung secara keseluruhan, tapi segumpal daging yang ada di dalam jantung. Wallahu ta'ala a'lam. Bukan qalbun itu bukan hati yang sering kita makan, paham? Yang kita sering bikin sambal goreng. Kalau ngantenan kan biasanya makan sambal goreng. Nah, itu hati yang sering kita makan bukanlah qalbun, tetapi kabidun. Kabid itu adalah alaqah, segumpal darah yang membentuk organ, yaitu liver atau hati yang. Tapi makna qalbun itu mudghah, segumpal daging yang ada di dada sebelah kiri, yaitu jantung. Makanya orang kalau mau mencuri, mau menyolong, ya, itu jantungnya berdebar-debar, menunjukkan sebetulnya hati nuraninya tidak terima dengan perbuatan. Tapi orang ketika berinfak, bersedekah, sholat, maka hatinya akan lebih tenang. Itu menunjukkan persetujuan dari perbuatan
kita. Ada orang nyolong hatinya tenang. Ada. Orang berzina hatinya mendapatkan ketenangan, enggak mungkin. Mendapatkan nikmat, iya. Tapi mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, enggak mungkin. Karena setiap dosa itu menimbulkan kegelisahan. Nah, maka jami'nya Allah, ini tentang takwa. Takwa itu merupakan bekal yang terbaik. Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagaimana tiga ayat tentang takwa yang tadi saya sebutkan. Salah satunya Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk bekal untuk apa Ustaz? Untuk safar, untuk menikah, untuk berbisnis, untuk menuju alam barzakh, untuk menuju alam akhirat, menghadap Allah. Bekal yang terbaik adalah takwa. Bahkan bekal perang yang terbaik adalah bukan persenjataan, tapi ketakwaan. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan kepada pasukan yang akan beliau kirim dalam perang Yarmuk, dalam perang Mu'tah atau dalam perang-perang yang lain. Beliau waktu itu entah jadi komandan atau jadi khalifah, beliau selalu senantiasa mengingatkan kepada pasukannya, apa? Sesungguhnya ku ingatkan kepada kalian, kemenangan kalian bukanlah karena latihan kalian, bukan pula karena jumlah kalian, tapi sungguh kemenangan kalian itu semua karena Allah, dan Allah memberikan karena ketakwaanmu, kata Umar bin Khattab. Maka oleh karena itulah ini tentang bagaimana pentingnya takwa, karena takwa itu adalah bekal yang terbaik. Kita semua membina rumah tangga, bekal yang terbaik adalah takwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Ada yang tahu apa itu takwa? Kita sering mendengar ayat-ayat tentang takwa. Bismillah. Ada pula di dalam Al-Quran disebutkan bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa maknanya takwa yang sebenar-benarnya takwa? Berarti ada takwa yang tidak benar. Maksudnya takwa yang tidak sesungguhnya. Nah, takwa yang sesungguhnya atau sebenar-benarnya takwa itu apa? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan perkataan Imam Ibnu Mas'ud, takwa itu satu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini syarat takwa, dikatakan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Yang kedua, pandai bersyukur terhadap setiap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Memperbanyak mengingat Allah dalam keadaan apapun. Maka inilah yang disebut dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mampu menjalankan setiap perintah Allah dan berusaha menjauhi setiap larangan Allah, dan pandai bersyukur atas setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu mereka yang senantiasa ingat kepada Allah tanpa melupakannya. Maka inilah tiga syarat seorang itu dikatakan takwa yang haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Nah, ini tentang takwa. Kemudian yang kedua, apa pentingnya takwa selain dia menjadi perbekalan yang terbaik? Jalan pentingnya takwa adalah bahwa ketakwaan itu menjadi sebab
kita diberikan solusi atas setiap permasalahan, setiap musibah yang Allah timpakan kepada diri kita. Itu solusinya adalah takwa. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah apa? Surah apa? Surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya makhraja, yaitu jalan keluar setiap permasalahan yang kita miliki. Dan yang hadir semua di sini adalah wajah-wajah yang punya masalah. Betul? Ya, karena setiap manusia itu pasti punya masalah. Saya yang duduk di sini juga punya masalah. Jangan dikira saya tidak punya masalah. Ustadz juga manusia dan punya masalah. Mau dia direktur, mau dia kondektur, mau dia rektor, mau dia satpam, maka semuanya punya masalah. Hidup itu kata orang wang sinawa. Apa yang ada pada diri orang lain, hidupnya terasa lebih indah. Maka kenapa? Karena dia melihat orang lain itu dari posisi di atasnya, sehingga dia tidak mampu bersyukur dengan baik. Maka setiap orang punya masalah, dan solusi yang terbaik yang Allah janjikan kepada hambanya yaitu bertakwa. Karena ada sebagian orang menyangka dan mengira bahwa sesungguhnya ketika dia berusaha mencari solusi yang terbaik atas usahanya, tapi ternyata tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, itu ternyata nol besar. Kenapa? Karena ia merasa solusi yang bisa dia dapatkan itu adalah dari upaya dan kecerdasan dia. Ia tidak menyangka, dia tidak mengira bahwa semua kemudahan itu Allah yang mengatur. Maka untuk mendapatkan solusi yang terbaik, maka adukanlah permasalahan kita kepada Allah, dan solusi yang terbaik adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Yang ketiga, kenapa takwa itu penting? Takwa itu adalah pembuka pintu-pintu rezeki. Jenengan pengen diluaskan pintu rezekinya, pengen dibesarkan jumlah rezekinya, maka syaratnya adalah takwa. Bahkan Rasulullah menyebutkan takwa itu menjadi syarat untuk menjadi orang apa? Orang hutan, bukan. Orang kaya. Rasulullah mengatakan la ba'sa bil ghina. Tidak mengapa menjadi kaya, tapi syaratnya satu. Apa? Liman ittaqa, bagi mereka yang bertakwa. Maka kalau berani kaya, berani takwa. Enggak mau bertakwa, enggak usah jadi orang kaya. Maka oleh karena itulah ini tentang takwa. Maka syarat untuk memperoleh kebahagiaan dengan kekayaan, dengan rezeki yang Allah Taala berikan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kenapa takwa itu penting untuk kita perhatikan? Karena takwa itu, kata para ulama, pembuka pintu-pintu keberkahan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh." Andaikan satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka betul-betul Allah akan menumbuhkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sudah ngantuk?
Belum. Saya ngantuk. Nah, maka takwa itu pembuka pintu keberkahan. Kalau sebuah penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, sungguh betul-betul aku akan bukakan kepada mereka barakatin minas samai wal ard, keberkahan baik yang di langit maupun di bumi. Ini syarat untuk kita memperoleh banyak keberkahan, yaitu ketakwaan. Yang kelima, bahwa kenapa takwa itu penting untuk kita perhatikan? Karena takwa itu merupakan penentu kemuliaan seseorang. Orang itu mulia bukan karena banyaknya harta, bukan karena tampannya wajah, bukan karena tingginya jabatan, tetapi orang itu mulia dalam pandangan Allah yaitu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Tabaraka wa taala banyak menyebutkan tentang orang-orang bertakwa itu kemuliaan-kemuliaan mereka. Maka orang yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Tapi siapa orang yang paling bertakwa? Orang yang paling mulia, orang yang paling bertakwa. Tapi siapa orang yang paling bertakwa? Siapa itu? Sambil minum supaya tidak ngantuk. Siapa orang yang paling mulia? Siapa orang yang paling mulia? Siapa orang yang paling bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Sekarang jadi pertanyaan, siapa orang yang paling bertakwa? Ini pernah ditanyakan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, pernah ditanyakan Nabi Musa kepada Allah, siapa orang yang paling bertakwa? Ada yang bisa jawab? Orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Betul, tapi bukan itu yang saya maksud. Ada manusia dianggap paling bertakwa. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu tujuannya apa? Tujuan utama kita sholat untuk apa? Allah sebutkan aqimis sholata, tegakkanlah sholat li dzikri, untuk mengingat. Maka ukuran manusia yang paling bertakwa itu adalah manusia yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Nah, ini tentang 5 pentingnya kenapa takwa itu harus kita perhatikan. Takwa itu menentukan derajat dan kemuliaan kita. Takwa itu membuka pintu keberkahan yang merupakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Takwa itu membuka pintu rizki yang Allah janjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jika kalian mau bertakwa, Allah akan datangkan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Janda punya suami ustadz di sebuah yayasan. Suaminya meninggal, suami masih hidup, ketika sering sakit, gajinya cuma separuh. Berat hidup, harus jualan gorengan sana kemari. Tapi ketika suaminya meninggal, gajinya betul-betul diputus, nggak ada pensiunan lagi. Kemudian usaha tidak ada, maka apakah orang tersebut kemudian menjadi sengsara? Belum tentu. Selama dia menjadi manusia yang bertakwa, maka Allah akan berikan solusi yang terbaik. Ternyata selang masa iddah berakhir, 3 bulan atau 4 bulan misalkan, datang ketika suami meninggal, lebih berat hidupnya, gaji diputus,
rumah dinas mau diambil, tayangan kita luar biasa berat hidupnya. Tapi ternyata setelah suami meninggal, masa idah berakhir, datang duda keren kaya raya menikahi, dan orang itu pun jadi orang yang kaya. Ada nggak? Ada, dan saya kenal. Saya sering ketemu naik sepeda ondel, jualan gorengan. Ustaz, waalaikumsalam, monggo jualan gorengan kesana kemari untuk tambah kebutuhan keluarga. Suaminya sakit-sakitan, tapi setelah suami meninggal, rumah dinas yayasan mau diambil, beliau diminta setelah masa idah berakhir harus pindah. Punya anak, berat nggak? Berat. Tapi ternyata masa idah berakhir, langsung datang duda keren kaya raya menikahinya, dan akhirnya sekarang menjadi orang yang kaya raya. Terakhir saya ketemu beliau itu naik Innova, bayangkan, tadinya naik sepeda. Maka semua karena salah satu sebabnya mendatangkan rezeki itu karena ketakwaan. Kemudian takwa itu juga memberikan jalan keluar. Siapapun yang punya masalah hidup, mau keuangan, mau anak, mau istri, mau suami, mau kolega atau apapun, maka atau fisik, masalah kesehatan, maka silahkan dekatkan diri kita kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Dan takwa adalah bekal yang terbaik. Ini pentingnya ketakwaan. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk menjaga jiwa? Karena ketika Rasulullah membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu ada panduan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita sebutkan apa upaya kita untuk menjaga jiwa di atas ketakwaan kita kepada Allah. Kita tahu takwa, iman dan takwa manusia itu bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu akan bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk menjaga jiwa kita agar betul-betul senantiasa berada di atas ketakwaan? Ketika Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka salah satu upaya kita untuk menjaga ketakwaan dalam diri kita yaitu berdoa, mohon kepada Allah agar menetapkan dan menguatkan ketakwaan dalam diri kita. Yaitu pertama berdoa. Karena kita tahu doa itu silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Doa itu sumsumnya semua ibadah, itu adalah doa. Maka oleh karena itulah kita berusaha berdoa kepada Allah. Dan ada satu doa yang diajarkan Rasulullah ketika membaca dalam surah Asy-Syams. Allah bersumpah 11 kali tentang pentingnya menjaga jiwa, sampai Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Nah, sekarang apa yang dibaca Rasulullah ketika membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Allah mengilhamkan kefajiran, kedurhakaan dan ketakwaan dalam diri seseorang. Maka Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Ada yang tahu doa? Doa memohon ketakwaan. Ada? Pernah berdoa ketakwaan? Sering ya? Sering atau pernah? Atau belum pernah? Sering. Apa doanya kalau sering? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul? Oh bukan. Itu doa masuk kamar mandi. Apa doa ketakwaan? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Doa ini hendaknya harus kita hafal. Kenapa? Takwa itu penting. Dan untuk menjaga takwa dalam diri kita, tentunya kita butuh kepada zat yang menetapkan kefajiran dan ketakwaan dalam jiwa seseorang. Maka kita memohon kepada Allah. Maka ketika Rasul membaca fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka beliau pun berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku, anta khairu man zakkaha, karena engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah wali dan maulaha dan maka oleh karena itulah ini doa yang hendaknya kita hafal. Bacalah mungkin setiap membaca ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, atau setiap keadaan apapun, terutama di waktu-waktu mustajab. Bacalah doa tersebut agar Allah menetapkan ketakwaan dalam diri kita sampai kita diwafatkan. Nah, ini yang pertama. Maka mohonlah kepada Allah tentang kepada jiwa kita ini ketakwaannya. Yang kedua, apa itu? Berusaha menjadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Bernilai ibadah atau ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu takwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Maka kita berusaha menjaga ketakwaan dalam diri kita dengan apa? Memperbanyak amal soleh. Dan upaya kita dalam memperbanyak amal soleh, jadikan semua aktivitas kita itu semuanya bernilai ibadah. Karena ibadah itu luas. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Nah, maka jadikan semua itu ibadah. Makan kita bernilai ibadah, tidur kita bernilai ibadah, piknik kita bernilai ibadah, kerja kita bernilai ibadah, mendidik anak kita bernilai ibadah, ngantar ning pasar misalkan bernilai ibadah. Gimana caranya Ustaz? Dengan dua hal. Apa? Jadikan semua aktivitas itu tujuannya adalah mengharap keridhaan Allah, maka akan bernilai ibadah. Syarat kedua yaitu lakukanlah semua amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu amal duniawi, maka akan bernilai ibadah. Contoh, dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa dari kalangan seorang suami atau lelaki yang keluar dari rumahnya, dia bekerja dalam rangka mencari keridhaan Allah untuk menghidupi amanah yang Allah titipkan kepada mereka, maka setiap harta yang diberikan kepada anak istrinya itu semua akan Allah catat sebagai pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena niatnya mencari keridhaan Allah. Kita tidur, kita makan, kita piknik, semua lakukan karena Allah. Ya Allah, saya makan ini semua saya lakukan karenamu, dan saya makan juga sesuai dengan sunnah Nabi. Sebagaimana juga engkau perintahkan kulu washrabu wa la tusrifu. Kita makan minum tapi tidak berlebih-lebihan, tidak berdedeng kalau dalam perut ya kondisi, atau tidak melampaui batas. Kita makan dengan makan yang halal, dengan cara mendapatkan dan zat yang halal, bukan makan sesuatu yang haram. Nah, ini bagian diri kita untuk mengikuti, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan kita. Mau makan, mau olahraga, kita olahraga.
Lalu kita ingatkan dan kita kaitkan kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Allah itu senang dengan seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ila Allah tabaraka wa ta'ala minal mu'minu dha'if. Allah itu lebih suka dan kondisinya dia lebih baik ketika dia menjadi seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Seorang mukmin yang kuat, gagah, apa kalau bahasa nge-gym itu sterek, ya. Itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang malesan, ngantukan. Cuman saya ngantuk ini kenapa ya? Artinya ya ngantuk wajar, tapi kalau ngantukan itu beda lagi. Ya. Siang-siang ini kan waktunya ngantuk. Ada tidur namanya qailulah. Bisa jam 11 sebelum zuhur maupun ba'da zuhur sebentar. Jadi sebenarnya ada waktu ba'da zuhur sampai jam 1 ya. Berarti berapa? Ya sekitar satu jaman bisa istirahat. Tadi saya sebenarnya sudah mampir masjid. Mau istirahat nanti bangun jam 1 kurang 10 karena masjidnya nggak jauh dari sini. Karena habis jagong tadi di Boyolali. Tapi mau istirahat takutnya kebablasan ya. Nanti bangun-bangun ada asar ya. Panitianya bingung ya. Nah, maka ini tentang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka jadikan semua aktivitas kita, olahraga, semua karena Allah. Allah lebih senang kalau fisik saya kuat, fisik saya sehat. Allah lebih senang ketika saya memperhatikan waktu istirahat saya. Tidur malam di awal waktu. Yang kedua sesuai sunnah. Kita lakukan tidur itu di awal malam. Kemudian bangun di sepertiga malam terakhir. Sholat tahajud sampai subuh. Subuh kalau jenengan bisa qailulah sebentar, pelikaran saja silakan. Itu juga sunnah. Kemudian pergi atau bagi bapak-bapak ke masjid, bagi ibu-ibu ya silahkan mau ke masjid atau di rumah, kemudian sholat, kemudian beraktivitas. Ini kadang-kadang kita itu tidak, hidupnya kurang sesuai sunnah. Tidur jam 1:30. Kenapa? Ba'da Isya jam 8 badminton. Ada kan bapak-bapak? Ada. Ini kurang sesuai sunnah. Olahraga itu bukan malam hari. Kalau malamnya sekalipun tidak apa-apa. Misalkan awal malam kita istirahat dulu, nanti jam 1 malam atau jam 2 kita bangun, jalan-jalan dulu, malam-malam kan, jalan-jalan. Kalau enggak aneh-aneh, jalan-jalan, kemudian habis itu sholat, tahajud, silahkan. Tapi tubuh kita itu sudah diforsir dari pagi sampai malam. Lah kok malam dibuat badminton kan? Itu enggak sehat. Ini yang mengatakan bukan saya, para dokter. Dan Islam pun juga mengajarkan demikian. Apalagi olahraganya keras. Badminton itu kan keras, bukan lunak. Ya. Maka ini yang kurang baik. Kadang kurang diperhatikan. Maka lakukan sesuai sunnah. Tidur dengan piring sebelah kanan. Bahkan ketika kita masuk kamar mandi pun bisa bernilai pahala. Coba bayangkan. Kita masuk kamar mandi itu bisa mendapatkan 5 kebaikan. 1, kita niatkan tidak menahan buang hajat. Karena buang hajat besar maupun kecil itu tidak disukai oleh Allah. Salah satunya adalah ketika orang sholat lalu menahan buang hajat, baik mohon maaf hadas kecil atau kentut, kemudian atau buang air kecil atau buang air besar, itu tidak disukai. Lebih baik batalkan, buang hajat, wudhu, kembali lagi sholat. Itu lebih baik daripada menahan buang. Nah, tapi rata-rata nggak mau kalau sudah rakaat keempat, ya tidak dadak baleni meneh. Padahal baleni meneh itu juga Allah punya perhitungan pahala tersendiri. Aduh, sudah wudhu kayak ini malah batal. Kadang-kadang menyesal, sudah terima saja dengan takdir Allah. Dengan keridoan, batal. Mudah-mudahan batalnya saya itu dengan saya wudhu kembali, semakin banyak dosa saya bergugur.
Bukankah air wudhu itu menghapus dosa-dosa kita sebagai kafarah? Berarti kalau wudhunya ping telu, ya tidak. Tapi bukan berarti wudhu terus nggak batal, wudhu lagi, itu kurang kerjaan. Tapi wudhu batal, wudhu lagi batal, wudhu lagi, insya Allah itu kebaikan. Karena Allah yang takdirkan kita buang hajat. Maka sudah wudhu niatkanlah, itu kebaikan. Sabar, nggak usah gersuloh. Kadang-kadang tiang kasepuan, ya, ketika mudah buang hadas kecil, ya, atau kentut, itu kadang gersuloh, aduh, atau meneh, ya, kan gitu. Sudah, terima saja takdir Allah, wudhu kembali, minta kepada Allah setiap basuhan dari air wudhu itu berguguran dosa. Maka itulah orang yang cerdas. Maka jamaah dimuliakan Allah. Maka yang kedua, bagaimana upaya kita menjaga ketakwaan jiwa kita, yaitu berusaha untuk beribadah dalam setiap aktivitas apapun, baik ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, baik itu aktivitas yang bernilai duniawi, tapi niatkanlah karena Allah dan lakukan sesuai dengan sunnah. Bagaimana cara masuk kamar mandi, bagaimana cara makan. Masuk kamar mandi ada 5. 1, kita masuk dengan kaki kiri. Itu sesuai sunnah. Dapat nggak pahala kalau kita lakukan? Dapat. Yang kedua, sebelum masuk kita berdoa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan ya? Allahumma ba'id baini wa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang ketiga, tidak berlama-lama di kamar mandi. Jangan sampai buang hajat sambil tiktokan atau buka WA, nonton lama-lama itu enggak bagus ya. Kemudian yang keempat, keluar dengan mengucapkan ghufranaka. Kelima, mengeluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. 5 kebaikan yang mendatangkan pahala. Sekali kita dalam sehari semalam masuk kamar mandi kira-kira berapa kali? 2 kali mandi pagi sore. Setelah itu nggak pernah masuk kamar mandi. Ya, kita anggap saja setiap wudu kita buang hajat dulu masuk kamar mandi. Berarti sehari minimal 5 kali. Sebulan 150 kali. Setahun berapa? 150 kali 10. 1.500 tambah 2. 1.800. 1.800 dalam setahun, itu amalan kita hilang sia-sia. Dalam setahun. Dalam 10 tahun berarti 18.000 amalan hanya urusan kamar mandi. Belum pakai baju, belum melepas pakaian, belum ketika berkaca, belum sisiran, belum ketika masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, naik tanjakan, turun tanjakan, semua ada doanya. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan orang yang paling banyak panen pahala adalah orang yang paling berakhlak. Kenapa? Setiap keadaan apapun dia berakhlak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Tidur pun berakhlak, beradab, macam-macam. Maka itulah orang yang paling beruntung. Maka jadikan semua aktivitas kita semuanya bernilai ibadah, jangan sia-sia. Yang ketiga, bagaimana upaya kita menjaga ketakwaan? Apa kira-kira? Yaitu memperbanyak tilawatul Quran. Memperbanyak tilawatul Quran. Kenapa tilawatul Quran? Karena jauh dekatnya kita dengan Al-Quran itu bisa diukur, bisa untuk mengukur jauh dekatnya kita kepada Allah. Maka ukuran kita dekat kepada Allah atau tidak itu bisa dilihat dari jauh dekatnya kita dengan Al-Quran. Kalau kita dengan Al-Quran itu jauh, maka itulah ukuran kita dengan Allah, yaitu jauh. Tetapi ingat, Al-Quran ini bagi kita untuk ditilawahi. Apa itu tilawah? Tilawah itu
Apa? Napa? Membaca. Apakah tilawah itu membaca? Iya, tapi salah satu syarat untuk tilawah. Tilawah dengan qiraah itu beda. Kalau qiraah itu bagian dari tilawah. Tapi kalau tilawah harus mengandung 3 unsur. Apa? 1, qiraah, membaca. 2, tadabbur, merenungkan setiap ayat-ayat yang dia baca, memahami maknanya. Yang ketiga, berusaha mengamalkan isi. Nah, baru disebut dia tilawatul Quran. Makanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah tentang keluh kesah Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, ada kelompok dari umatku yang mengambil Al-Quran untuk ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka Al-Quran akan menggiringnya ke dalam neraka. Di perkataan Imam Ibnu Mas'ud kalau tidak salah. Dan bagi siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Artinya jadi pedoman. Lalu siapa yang dianggap menjadikan Al-Quran itu pedoman? Dan siapa yang dianggap meninggalkan Al-Quran? Yaitu 1, mereka yang tidak membaca Al-Quran, maka dia telah meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak mau mentadabburi isi Al-Quran. Dia baca itu Al-Quran tapi tidak tahu isinya. Paham? Bagaimana dia jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, way of life, kalau dia tidak tahu tentang isi Al-Quran. Kadang dia baca Al-Quran bahkan khatam berkali-kali, tapi hidupnya tidak pernah berhijab dengan benar. Padahal dia baca itu Al-Quran, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dia baca itu Al-Quran tapi dia tahu isi. Dia baca tentang ilmu faraid dalam Al-Quran, tapi ketika dia bagi waris tidak diterapkan ilmu faraid. Dia baca inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya saja tidak tahu bagaimana mau mentadabburi. Maka kalau bisa, bacalah Al-Quran itu minimal dengan terjemahannya. Tapi lebih saya sarankan, bacalah dengan tafsirnya. Itu akan lebih baik. Tafsir yang sangat saya rekomendasikan, tafsirnya tidak terlalu banyak, sangat ringkas, memudahkan, dan mengambil intisari dari semua tafsir yang ada. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir, macam-macam tafsir. Itu diambil intisarinya oleh beliau, disarikan intinya dalam setiap ayatnya yang masuk dalam kemudian tafsir Al-Muyassar. Tafsir ini kalau diterjemahan itu hanya 3 jilid. Ya, 3 jilid. 3 jilid itu ya 3 hari lah selesai. Ya. Sehari bisa menghatamkan berapa kitab? Jenengan 1 ya. Maka ya kalau enggak seminggu lah, sepekan selesai. Paling tidak kita pernah mengetahui apa makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Contoh, ketika kita hidup, kan kita sering memohon kepada Allah agar kita itu istiqomah di atas hidayah dan ketakwaan kepada Allah, dan minta kita itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Doanya apa? Doa ini sering kita baca. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Iya, tapi bukan itu. Ada yang lebih banyak lagi dibaca oleh semua orang. Muslim. Paling banyak dibaca oleh seorang muslim doa ini. Hampir semua muslim yang balik itu membaca doa ini. Apa? Jangan baca ini seharusnya mentadabburi kan. Jangan baca ini maksudnya apa, jenengan mau apa, itu kan harus paham. Itu namanya tadabbur. Apa? Iya.
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu bimakna zidna al-hidayah wa tsabbitna 'alal hidayah. Ya Allah, tambahkan setiap aktivitas kami itu berikan petunjuk dan tetapkan hidayah Islam, hidayah iman, ketakwaan sampai kami diwafatkan. Berarti minta apa? Husnul khotimah. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita nggak tahu maknanya, bagaimana kita akan khusyuk dalam sholat kita? Makanya sering banyak orang sholat, tapi pikirannya ke pasar, jongke, ke guru asalam, ke macam-macam. Ketika sholat, Allahu Akbar, doa iftitah selesai, kemudian surah Al-Fatihah, habis itu surah An-Nas sampai ilahin nas, baru sadar, aku harus mau Al-Fatihah pun durung mau. Pernah begitu? Pernah. Itu menunjukkan bacanya tidak ditadaburi. Makanya membaca Al-Quran, membaca doa, berzikir itu hadirkan 4 hal. Hadirkan 4 hal. Apa? 1, kaul, perkataan, suara, artinya lisan kita bergerak. Zikir itu adalah ibadah qauliyah, harus dikatakan. Jangan cuma dibatin. Makanya ketika ada ulama berpendapat kalau kamu mau wudu di kamar mandi, di dalam tempat yang buang tempat hajat, jangan engkau ucapkan bismillah sebelum berwudu, tapi batinlah dalam jiwa. Karena tidak boleh mengucapkan bismillah di kamar mandi. Betul, tapi ada yang lebih sempurna lagi. Apa? Tetap ucapkan bismillah, tapi dilakukan di luar kamar mandi. Karena zikir itu ibadah qauliyah, harus diucapkan, itu sempurna. Paham? Kalau cuma di batin, ya Allah tahu apakah berpahala? Berpahala insya Allah, tapi nilainya tidak sempurna. Jadi sebelum masuk kamar mandi, mungkin baca doa, masuk kamar mandi, baru kemudian niat untuk membaca doa sebelum berwudu, yaitu bismillah. Habis itu baru masuk kamar mandi, itu yang lebih sempurna. Daripada dia baca dalam hati, tapi di dalam kamar mandi. Itu kurang sempurna. Betul, tapi kurang sempurna. Makanya hadirkan ucapan. Yang kedua, hadirkan hati dan pikiran kita, supaya kita tidak kemana-mana. Lah, bagaimana cara menghadirkan hati dan pikiran kita agar tetap hati pikiran kita itu berada dalam setiap bacaan itu? Maka yang ketiga, ditadaburi. Sibukkan dengan tadabur. Maka insya Allah pikiran kita tidak akan kemana-mana. Yang keempat, hadirkan keikhlasan. Maka zikir, membaca doa, itu selama hadir 4 perkara ini, maka sempurna zikir doa seseorang. Apa itu? Zikir dengan kaul, perkataan, dengan bergeraknya lidah. Yang kedua, zikir dengan menghadirkan hati dan pikiran. Yang ketiga, zikir dengan menghadirkan tadabbur. Dan keempat, yaitu apa itu? Menghadirkan keikhlasan. Nah, saya kembali lagi ke orang yang dianggap meninggalkan Al-Quran. Kan baru 2 kan tadi. 1, orang yang tidak membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca tapi tidak ditadaburi. Yang ketiga, siapa yang dianggap menjadikan Al-Quran itu mahjur, ditinggalkan, yaitu mereka yang membaca, mentadaburi, tapi tidak mau mengamalkan isi. Maka supaya kita menjadikan Al-Quran itu imam kita, yang menuntun kita ke surga, lakukan 3 hal ini terhadap Al-Quran. Baca, tadabbur, dan berusaha sesuai kemampuan kita masing-masing untuk menjalankan apa yang kita baca. Baru kita dianggap menjadikan Al-Quran itu imam kita. Maka supaya menjaga ketakwaan diri kita adalah memperbanyak tilawatul Quran. Yang keempat, bagaimana menjaga jiwa kita di atas jalan ketakwaan, yaitu pelit terhadap waktu yang dibuang tanpa bermanfaat. Paham? Artinya menjadikan waktu itu bermanfaat untuk dunia akhiratnya. Jangan sampai kita itu terbuang waktu sia-sia.
Karena kita dalam dunia sekarang ini, mohon maaf, menjaga ketakwaan tidak mudah. Berbagai macam godaan banyak. Yang nonton TikTok, Snap, Instagram, Twitter, WA, video pendek, short, dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang drama-drama pendek, ya tidak. Bahkan handphone ini kadang-kadang bisa lebih parah daripada televisi dulu yang sudah dianggap sangat parah. Orang kecanduan. Orang ke kamar mandi aja masih pegang handphone. Ke masjid sholatnya handphone nggak mau ketinggalan, taruh di depan. Ya tidak, ada nggak? Banyak. Itulah handphone kita yang banyak menyita waktu kita. Apalagi mohon maaf, hanya melihat video-video kehidupan orang lain. Misalkan entah apalah, Atta Halilintar atau apa, ya kan? Kehidupan diikuti terus, ngapain kan? Memangnya dapat apa kita? Malah kadang-kadang terjerumus dengan gosipi orang. Sudah, ngapain? Mereka dapat duit, kita kehilangan data, ya tidak? Betul atau tidak? Lu kita bayari mereka. Kita nonton videonya, di mana akan ada iklan, akan kehilangan data, itu digunakan untuk bayari mereka. Sedangkan kehidupan mereka jadi terkenal, kaya, tuku mobil aja miliaran. Lah kita, datanya saja ngumpul ke sekian, perjuangan yang mati-matian. Nah, maka sudah sampai diriwangi depis ning isor omai wong karena ada wifi gratis. Ya. Ada yang seperti itu. Maka oleh karena itulah kita berupaya jangan buang waktu sia-sia. Orang yang sempurna imannya tarku ma la yanfa, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, itu dia tinggalkan, rugi. Kalau waktunya hanya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka Imam Ibnu Mas'ud ketika diajak ngobrol orang, maka ketika ngobrolnya itu sesuatu yang tidak ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka beliau mengatakan gini, sudah stop dulu, kamu jangan ngomong terus. Ada apa wahai Ibnu Mas'ud? Kamu tahan matahari dulu. Kalau sudah kamu tahan berhenti, kita ngobrol. Tapi kalau matahari masih bergerak, saya nggak mau ngobrol yang tidak ada manfaat. Beliau tinggalkan. Itu namanya orang yang pelit terhadap waktu. Coba bayangkan, Al-Imam Asy-Syafi'i dan para imam yang lain, itu tidak mau kehilangan waktu itu sia-sia. Maka bencana yang paling besar, salah satu dari bencana-bencana besar, itu adalah ketika hilangnya waktu tanpa memberikan nilai pada kita di kehidupan akhirat. Itu betul. Karena kita ini kumpulan dari waktu dan waktu. Kata para ulama, ya ibna Adam, innama antal ayyam, wa idza dhahabal yaum, dhahaba ba'du. Wahai anak keturunan Adam, kamu itu kumpulan dari waktu dan waktu. Wa idza dhahabal yaum, jika satu hari telah hilang, maka hilanglah bagian dari dirimu. Karena kita itu hidupnya sudah ditetapkan, betul atau tidak? Jadi hidupnya sudah ditetapkan, kapan matinya. Pengen tahu nggak kapan matinya? Pengen nggak? Jadi kalau diberikan pilihan, Bu, jangan pengen diberitahu kapan matinya, dengan tidak diberitahu kapan matinya, pilih mana? Pilih tahu. Betul tahu? Diberitahu umur jangan tinggal 2 tahun. Kira-kira stres malah ya. Matine jenengan dibaca orang, mengerikan. Akhirnya nggak mau keluar rumah, takut ketemu orang. Suaminya baru mau motong rumput aja, deg-degan kan? Jangan-jangan suami saya ngebacok saya kan? Ya, macam-macam. Makanya kita tidak diberita itu supaya kita lebih tenang. Tapi ingat, mati itu datang kapanpun juga. Sehingga kita harus hati-hati persiapan. Maka orang yang terbaik adalah, kata Rasulullah, orang yang paling cerdas, at-taruhum lil mauti dzikran, yaitu orang yang paling banyak terhadap kematian itu selalu mengingatnya, sehingga dia melakukan yang terbaik, tidak menyia-nyiakan waktu. Maka oleh karena itulah ini yang paling penting kita perhatikan, waktu jangan sampai hilang sia-sia. Al-Imam Asy-Syafi'i, setiap hari beliau itu senantiasa berzikir. Beliau kalau nggak ada kegiatan apapun, zikir terus sampai beliau dicukur kumisnya, kumisnya dicukur, rambutnya dirapikan. Itu mulut beliau tidak berdiam, tapi bergerak terus berzikir. Lalu tukang cukurnya mengatakan, wahai Imam Syafi'i, tolong mulut Anda berhenti sebentar. Saya takut nanti gunting saya memotong bibir
Anda kalau bibir Anda bergerak-gerak terus, apa kata Imam Syafi'i? Lebih baik engkau memotong bibir saya daripada engkau memotong zikir saya. Itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Dan para ulama yang lain luar biasa. Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam sehari sholatnya 300 rakaat. Jalan berapa itu? Kan ada sholat sunnah yang sifatnya mutlak, paham? Jadi selain sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, itu ada sholat sunnah namanya mutlak. Ini ijma' sepakat para ulama. Ya, silahkan sholat dalam keadaan, dalam waktu apapun, yang penting bukan di waktu-waktu yang terlarang. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus niatnya sholat sunnah mutlak. Sehari beliau melakukan dari sholat wajib, sholat sunnah, yang sunnah mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah dengan sholat sunnah mutlak, beliau gabungkan dalam sehari itu 300 rakaat. Tapi beliau kemudian berkurang setelah dicambuk oleh penguasa dolim sehingga beliau sering sakit. Kemudian beliau hanya mampu sholat sehari 150 rakaat. Kita kalau sakit sehari berapa rakaat? Berapa? 17 ya. 17 kadang-kadang di counting yang pas safar. Nama kajamnya dunia Allah ini tentang bagaimana upaya untuk kita menjaga jiwa kita di atas ketakwaan. Jangan sia-siakan waktu, apalagi waktu yang dibuang untuk bermaksiat. Itu merusak ketakwaan kita. Kemudian yang ke-5, betul ya? Betul nggak? Betul. Yang ke-5 kan? Ya. Yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setiap orang melakukan dosa, maksiat, kesalahan, itu akan meninggalkan nuqtatus sauda di dalam qalbun, jantung hati kita. Dan kalau qalbun kita menghitam karena banyaknya titik-titik binti hitam itu, maka berarti ketakwaan akan sulit tumbuh dengan baik di sana. Karena takwa itu letaknya di dalam qalbun. Nah, kalau qalbun sebagai media tanam untuk menumbuhkan ketakwaan rusak, gersang, hitam, pekat, dan tidak sehat, maka bagaimana takwa akan tumbuh dengan baik? Maka supaya menjaga takwa itu tumbuh dengan baik, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah. Karena istighfar itu menghapus bintik-bintik noktah hitam itu. Supaya kalau hati kita itu menjadi bersih, maka mudah ketakwaan itu tumbuh dengan subur. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Dan istighfar itu manfaatnya besar. Salah satu manfaat istighfar itu meluaskan rezeki kita, dan Allah akan berikan rezeki karunia berupa anak. Maka siapapun yang menikah yang belum mendapatkan karunia anak, sebelum berpikir bayi tabung, sebelum berpikir kalau bapak-bapak rapi meneh, maka perbanyaklah istighfar. Insya Allah itu solusi yang terbaik. Daripada bayi tabung berapa? 100-an juta. Istighfar murah, tidak perlu biaya. Yang penting kita niatkan semua dalam rangka taubat kita kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Maka sesulit apapun, Allah sudah berikan contoh. Nabi Zakaria, istrinya mandul, sudah tua, tapi dengan kegigihan Nabi Zakaria, Allah berikan anak. Kan itu kan? Sesuatu yang gak logis kadang-kadang, tapi Allah berikan. Itu menunjukkan bahwa kalau Allah sudah berkata kun fayakun, maka akan terjadi. Banyak kejadian di dalam Al-Quran yang tidak logis yang Allah berikan sebagai gambaran kepada kita. Kalau Allah sudah berkehendak, maka sudah tidak ada yang mampu menghalangi. Maka perbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ke-6, yaitu
menjadikan diri kita tafaqquh fiddin, berusaha untuk menjadi hamba Allah yang tafaqquh fiddin. Apa itu tafaqquh fiddin? Memahami agama ini dengan baik. Kenapa? Karena takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sekarang bagaimana kita akan menjadi manusia yang bertakwa kalau perintah Allah saja kita tidak tahu, dan mana yang dilarang juga kita tidak tahu? Bagaimana kita akan menjadi manusia yang bertakwa kalau perintah Allah kita tidak tahu, larangan Allah kita tidak paham? Maka bisa jadi kita ini meninggalkan banyak perintah Allah dan melakukan banyak larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak kasus-kasus yang terjadi dalam dunia kehidupan kita, yang banyak orang itu kadang-kadang tidak sadar bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang merupakan pelanggaran syariat. Karena ketidaktahuan itulah dosa itu terus bertambah, dan dosa itu membuat titik hitam di kolbunya, dan itu menghalangi takwa itu tumbuh dengan subur dalam kolbun atau jiwanya. Maka oleh karena itulah, maka kita berusaha untuk menjadi hamba yang tafaqquh fiddin. Makanya dalam muamalah saja, Umar ibn Khattab dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man ittajara qabla ay yatafaqqah fiddin faqad irtaqama fil riba." Orang yang melakukan transaksi jual beli muamalah tapi belum memahami aturan agama dalam muamalah, maka faqad irtaqama fil riba, maka dia akan jatuh pada praktek riba. Bu, saya mau diutangi, anak saya belum bayar SPP. Oh ya, enggak apa-apa, berapa? 300.000. Nggih, kula utangi. Tapi aku rada pegel Ibu. Mbok tolong pijeti sebentar. Oh nggih, siap. Aku tak utangi 300.000. Riba atau tidak? Riba. Kenapa? Mengambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Pak, kula diutangi 5 juta badhe bayar uang gedung anak saya masuk kuliah, duitnya kurang, mengke kula cicil kalau sudah dapat gaji selama 5 bulan. Yos, ndak apa-apa, tapi aku njaluk jaminan. Nggih, nopo jaminane? Lake motor menek loro, jamin ke aku siji, gen tinggu anakku engko pas sekolah, ya. Maka termasuk riba. Kenapa? Memanfaatkan barang jaminan itu sama saja mengambil manfaat atas utang piutang. Itu riba dan itu mengotori hati. Sadar nggak? Mereka nggak sadar karena tidak memahami agama. Maka oleh karena itulah tafaqquh fiddin, dari upaya kita menjaga jiwa di atas jalan takwa. Yang terakhir, karena pun mulai ngantuk melek, yaitu memilih bi'ah as-solihah, lingkungan yang soleh. Bi'ah itu lingkungan, bi'atus solihah, lingkungan yang soleh. Berusaha dalam hidup kita itu, carilah lingkungan yang soleh. Maka jangan kalau hidup di lingkungan yang soleh, insya Allah akan lebih terjaga ketakwaannya. Tapi kalau hidup di lingkungan yang tidak baik, wah itu membahayakan diri kita dan keluarga kita. Contoh, ya alhamdulillah sejak saya kecil saya hidup di lingkungan kompleks pondok pesantren. Baru ini saja beberapa tahun ini saya keluar dari kompleks. Saya sejak anak bayi cengar lahir sampai besar umur 30, sebelum saya menikah, saya hidup di lingkungan pesantren, di dalam kompleks. Keluar, menikah di dalam kompleks pesantren, tapi pesantren yang lain. Baru beberapa tahun ini saya keluar dari kompleks, tapi di rumah mewah, mepet sawah, jarang tonggone, ya. Sehingga itu pun lebih aman. Tapi kadang-kadang di perumahan, ya kadang-kadang kurang beragama. Bayangkan, kita suruh jaga ketakwaan, dosa maksiat disuguhkan di depan kita. Betul tidak? Terutama bapak-bapak. Baru di depan rumah merokok, atau jangan rokok lah ya, baca Quran, ya. Atau WA, duduk. Tahu-tahu tetangganya keluar rumah, geser motor taruh di depan rumah, nyuci rumah. Tapi yang nyuci istrinya. Katoknya pendek, you can sinah. Ya tidak? Bapak-bapak wang sinawang. Ini gimana dia akan menjaga
ketakwaan, disuguhi setiap hari seperti itu. Ya. Belum lagi lingkungan-lingkungan yang mengajak kepada keburukan. Maka kalau kita punya teman, punya sohib, punya kerabat, punya saudara, yang kita kalau bergaul dengan dia ngajaknya maksiat, lebih baik tinggalkan. Nasihati dia, jadikan dia soleh, atau kalau kita tidak mampu, sudah tinggalkan. Ayo Bu, kita healing-healing ke dugem misalkan ya. Wah, kok aku malah mati ning kono repot wis rasa we kan, gitu kan. Meskipun singkat, tapi itu dia akan pikirkan kan, kok urusannya mati barang kan itu. Akhirnya dia takut nggak jadi ke dugem kan. Nah itu bagian dari kita menasihati. Makanya lingkungan yang baik itu sangat mendukung untuk kita menjaga ketakwaan dalam diri kita. Kumpul dengan orang soleh akan lebih mudah menjaga ketakwaan kita, tapi bergaul dengan orang-orang toleh, orang-orang yang bermaksiat, maka itu akan sangat punya pengaruh besar mengkontaminasi iman dan ketakwaan dalam diri kita masing-masing. Jamnya demikian Allah, karena sudah jam 14:09 ya. Biasanya ada sesi tanya jawab, saya persilahkan kalau ada. Kalau tidak ada, mari kita pulang. Mau belanja dulu ya monggo. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada panitia. Kalau mau dibuka sesi tanya jawab silahkan, saya longgar. Tapi kalau nggak ada, mari kita pulang. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.